Kita akan ibadah sekolah minggu, tapi sebelumnya kakak mau kalian untuk mempersiapkan diri. Yang pertama, ambil kursi lalu duduk yang tenang ya. Yang kedua, bermainnya bisa dilanjut setelah ibadah nanti. Selama ibadah, adik-adik jangan bermain ya. Sekarang, coba adik-adik cek makanan di sekitarmu. Kalau ada, berikan dulu ke mama untuk menyimpannya. Ingat ya, harus memperhatikan kakak-kakak yang sedang memimpin ibadah. Selain itu, adik-adik juga harus mengikuti gerakan guru-guru sekolah minggu. Tapi harus dengan cara yang tertib. Kalau sudah siap, ayo kita beribadah. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik yang ada di rumah. Apa kabarnya semua? Semoga semuanya dalam keadaan yang baik dan sehat. Pagi ini di hari Minggu senang sekali Miss Anti akan menemani adik-adik yang ada di rumah. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Nah adik-adik, kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita akan memuji Tuhan. Mari adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita menyanyi satu pujian yaitu Hatiku Penuh Nyanyian. Hai guys, sudah siap untuk memuji Tuhan? Siap! Yuk kita bersukacita. Yeah! Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Ya sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dia Raja.
akan berdoa kepada Tuhan. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih dan penyertaan-Mu di hari ini. Kami akan beribadah bersama adik-adik kami yang ada di rumah. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menyertai ibadah kami pada hari ini. Ini doa syukur kami Tuhan Yesus yang baik. Tolong kami dan senantiasa sertai kami semua. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Silakan adik-adik duduk kembali. Nah, adik-adik, tema atau kata kunci kita pada minggu ini yaitu kabar baik. Kita harus mengabarkan kabar baik kepada semua orang. Ingat, kepada semua orang. Kira-kira kabar baik itu apa ya? Nah, nanti akan ada cerita firman Tuhan tentang kabar baik tersebut. Kita akan memuji Tuhan dengan satu pujian yaitu Yesuslah Jalan Kebenaran. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Nah, adik-adik yang ada di rumah, siapa yang mau mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini? Pasti semuanya mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Ibu Samosir. Tapi sebelumnya itu, kita mengangkat satu pujian yaitu Alkitab Buku Terindah. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran.
Apa kabar hari ini? Tentunya sehat-sehat semua ya. Senang berjumpa dengan Ibu Sam hari ini untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Nah, sebelum belajar firman Tuhan, berdoa. Tutup mata, lipat tangan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Jika pagi hari ini Tuhan masih memberi kesempatan kami untuk belajar kebenaran firman-Mu, berkati kami, baik anak-anak di rumah, di mana saja berada, dan ibu guru yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, anak-anak, Jumat yang lalu kita memperingati Jumat Agung. Jumat Agung adalah kematian Tuhan Yesus. Dan hari Minggu kemarin kita memperingati Paskah. Paskah adalah kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, pada hari ini Ibu Guru mau cerita tentang Tuhan Yesus menampakkan diri kepada 2 orang muridnya. Cerita ini diambil di Alkitab Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Ceritanya begini. Hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauh dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia atau mengenal Yesus. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka bernama Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di pada hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apa itu?" kata Yesus. Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaannya, dalam perkataannya, di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk disalibkan. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dia yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu, lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi, beberapa perempuan kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kuburan dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur dan mendapati bahwa apa yang dikatakan perempuan-perempuan itu benar. Lalu Yesus berkata, "Bukankah Mesias harus menderita semua itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Dan menjelaskan kepada mereka bahwa sudah tertulis tentang Dia, tentang Yesus di kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Nah, setelah mereka mendekati kampung, hari sudah mulai malam. 2 orang ini mengajak Tuhan Yesus untuk singgah bersama-sama mereka.
Tuhan Yesus singgah bersama-sama mereka. Menjelang makan malam, seperti biasa, Tuhan Yesus sebelum makan, dia memecahkan roti dan mengucap syukur dan berdoa. Nah, setelah itu, dua orang muridnya itu baru mengetahui bahwa yang bersama-sama dia adalah Tuhan Yesus. Setelah mereka sadar, Tuhan Yesus sudah hilang atau sudah lenyap. Lalu mereka bangun terus kembali ke Yerusalem. Dia merasa sukacita bahwa ia sudah ketemu Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus hidup. Dia cepat-cepat kembali ke Yerusalem untuk menceritakan kabar penting, kabar baik ini kepada orang lain, kepada teman-temannya yang lain. Nah, anak-anak, cerita firman Tuhan ini kita ambil 3 hal. Maknanya adalah 3 hal. Pertama, Tuhan Yesus sudah bangkit dan dia hidup dan menyertai kita semua. Kedua, kita harus menceritakan kabar baik ini kepada orang lain yang belum mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Nah, ketiga, kita juga harus menceritakan perbuatan-perbuatan Allah yang sudah kita rasakan selama ini. Nah, pertanyaannya, apakah kita mau untuk menceritakan Injil, menceritakan firman Tuhan, kabar baik ini kepada orang lain, mungkin kepada teman-teman kita, orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus? Maukah kita untuk menjadi pemberita-pemberita Injil ini kepada orang lain? Kiranya firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang sudah kami pelajari, bahwa Tuhan Yesus sudah hidup dan selalu menyertai kami di dalam setiap kehidupan kami, supaya kami juga menceritakan kabar baik ini kepada orang lain yang belum mendengar kabar baik ini. Tuhan, pimpin kami dan ajari kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami yang sudah mendengar firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu anak-anak, Tuhan Yesus memberkati. Dah. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Tapi bagaimana ya cara kita memberikan persembahan? Kita akan melihat video berikut ini. Shalom adik-adik, berikut ini adalah cara memberikan persembahan yang benar. Pertama, kamu bisa mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 795-518-5188 atas nama Gereja Kristen Kalam Kudus Kota Raja. Ingat ya, jumlahnya harus ada 1 di belakangnya. Misalnya kamu memberikan 10.000, maka kamu harus mentransfer 10.001 rupiah. Itu memudahkan Ibu Bendahara untuk mengetahui kalau itu adalah persembahan anak sekolah minggu. Cara yang kedua, kamu bisa memberikan persembahan di amplop, lalu kamu bisa memberikannya kepada Pendeta Karelolo di Gereja Kristen Kalam Kudus Kota Raja. Gampang kan? Selamat memberikan persembahan, Tuhan Yesus memberkati. Ini ku telah ditebus oleh darah yang kudus. Darahnya telah tercurah bagiku dan hapus semua dosaku. Kini ku telah ditebus oleh darah yang kudus. Darahnya telah tercurah bagiku dan hapus semua dosaku. Terima kasih oh Yesus, kecil tapi berharga. Terima kasih oh Yesus, ku kecil tapi istimewa. Wow.
Adik-adik, kita akan berdoa untuk persembahan kita. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada hari ini kami sudah memberikan persembahan kami kepadamu. Kiranya persembahan ini Tuhan boleh berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Tuhan juga senantiasa memberkati pada diri kami masing-masing sehingga kami senantiasa mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ini doa syukur kami, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Baik, adik-adik yang ada di rumah, kita akan melihat video ayat hafalan yang sudah dikirimkan oleh teman-teman kita. Silakan. Halo, saya Prudence. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Dah. Shalom. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Dah. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Terima kasih, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dah. Yohanes 11 ayat 25. Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Bye. Shalom, selamat hari Minggu. Ayat hafalan minggu ini terdapat di dalam Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, selamat Paskah. Dadah. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati." Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Hai, shalom, selamat hari Minggu teman-teman. Ayat hafalan kita hari ini terdapat di Yohanes 11 ayat 25a. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup." Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, dah. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup." Terima kasih, Tuhan memberkati. Dadah. Halo teman-teman, ayat hafalan Yohanes 11 ayat 25a. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup." Terima kasih, selamat hari Minggu. Dadah. Yohanes 11 ayat 25a. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup." Terima kasih. Shalom.
Halo teman-teman, nama saya Kesia Pandia. Ayat hafalan minggu ini Yohanes 11 ayat 25a. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Terima kasih, shalom. Shalom, ayat hafalan minggu ini Yohanes pasal 11 ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Yohanes 11 ayat 25a. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Terima kasih, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu. Dah. Halo teman-teman, halo Miss. Perkenalkan, nama saya Nadine. Hari ini kita akan hafalan dari terambil Yohanes 11 ayat 25a. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Pagi Miss, pagi teman-teman. Ayat hafalan pada hari ini terdapat di Yohanes pasal 11 ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dadah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, selamat hari Minggu. Yohanes 11 ayat 25a. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Selamat pagi. Ayat hafalan minggu ini terdapat di dalam Yohanes 11 ayat 25a. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Terima kasih, selamat hari Minggu, selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Halo teman-teman, halo Miss. Perkenalkan, nama saya Nathanael Pangaribuan. Ayat hafalan minggu ini terdapat di Yohanes pasal 11 ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu. Dah. Shalom, nama saya Gisela. Yohanes 11 ayat 25a. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Terima kasih, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. 11 ayat 25a. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Adik-adik yang ada di rumah, ayat hafalan untuk minggu ini untuk kelas besar terambil dari Mazmur 118 ayat 17. Aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan.
Untuk kelas kecil terambil dari Mazmur 118 ayat 17b. Aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Adik-adik semua, kirimkan video ayat hafalan ke nomor di bawah ini. Paling lambat hari Rabu ya, kita akan melihat video teman-teman kita yang berulang tahun di minggu ini. Selamat ulang tahun, aku ucapkan segala yang terbaik. Aku doakan hidup yang penuh berkat dan bahagia serta mulia sampai selamanya. Kami dari guru-guru Sekolah Minggu Gereja Kristen Kalam Kudus Kota Raja dan hamba Tuhan mengucapkan selamat ulang tahun untuk teman-teman yang berulang tahun di minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Untuk adik-adik yang mau mengirimkan video ulang tahunnya, bisa dikirimkan di nomor di bawah ini. Adik-adik yang ada di rumah, kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Kita akan berdoa kepada Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan Yesus. Pada saat ini kami sudah selesai beribadah, memuji Tuhan dan mendengarkan akan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami semua dan memberkati adik-adik kami yang ada di rumah. Tuhan Yesus, ini doa syukur kami, lindungi kami di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Demikianlah ibadah kita hari ini adik-adik yang ada di rumah. Sampai ketemu di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Bye.